Baik, kita masuk hadis keempat di bab kita, dan ini urutan 1244 dari awal kita belajar, berbunyi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aqbala al-lailu minha huna wa adbara an-naharu minha huna wa gharabatis syams faqad aftara as-shaim." Bila malam telah datang dari sini dan siang telah berlalu dari sini serta matahari telah terbenam, maka orang-orang berpuasa sudah waktunya berbuka. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Sebelum kita masuk kepada faedah hadis, kita bisa lihat ada footnote di situ ya. Ada dua footnote, 746 dan 745. Ya, maaf, 746 dan 747. 746 di bawah berbunyi, pernyataan Hasan dari At-Tirmidzi ini perlu dikaji ulang karena persoalan sanad hadis ada pada Qurra bin Abdurrahman dan dia adalah dhaif karena hafalannya buruk. Saya telah menyebutkan ucapan-ucapan para ulama yang mengkritiknya dalam hadis kedua dalam Irwa al-Ghalil fi takhrij ahadits Manar as-Sabil atau Al-Albani. Baik, jadi yang dimaksud dengan di sini kan ada perkataan bila malam telah datang dari sini, ya. Ini menurut ditelusuri hadisnya oleh Syekh Albani dalam kurung di footnote 746 ada dalam kurung Albani, lihat gak? Albani itu namanya Syekh Nasruddin Al-Albani. Ini ulama yang terkenal ahli hadis yang suka menelusuri hadis, ya. Diringkas namanya Albani karena dari Albania beliau, ya. Nah, ini beliau mengatakan bahwasanya pernyataan Hasan dari At-Tirmidzi ini perlu dikaji ulang karena persoalan sanad hadis, maksudnya perkataan bila malam telah datang dari sini. Karena ini masih belum jelas apa yang dimaksud datang dari sini, gitu kan? Kemudian perkataan yang selanjutnya, dan siang telah berlalu dari sini. Maksudnya dari arah timur dan barat, ya. Di sini kalau kita pun mau mengambil makna hadis, berarti yang dimaksud adalah malam betul-betul sudah gelap, ya. Matahari sudah terbit dari sana dan terbenam dari sini. Kalian sudah lewatin seharian penuh, maka berarti sudah jelas waktu buka puasa. Tentu ini di masa dulu karena orang belum punya jam atau seperti kita ya penentuan waktu, maka butuh penetapan seperti ini. Intinya kalau langit sudah mulai gelap, kalau umumnya kalau ulama fikih mengatakan langit itu sudah berwarna merah, ya, maka sudah masuk waktu maghrib. Dan cara tahu masuk waktu isya kalau hilangnya awan merah. Oleh karena itu waktu maghrib itu pendek sekali, ya. Maka kita harus memahami tentang masalah ini. Baik, dari hadis ini kita langsung saja ambil pelajaran yang pertama, bahwasanya orang yang berpuasa itu dihitung kalau dia sudah melewatin seharian penuh. Mulai terbit matahari, mulai dari subuh sampai maghrib. Nah, itu baru dianggap dia berpuasa, gitu ya. Walaupun dia laluin dengan dia lagi istirahat tidur, dia lagi beraktivitas, tapi intinya begitu tuh makna hadisnya. Kalau sudah terbit matahari di sini, timur terbenam di sini di barat, gitu ya. Maka itu berarti menandakan orang berpuasa di waktu itu. Udah terbit mulai subuh sampai maghrib, gitu ya. Pelajaran yang kedua, bahwasanya pentingnya seseorang itu segera berbuka puasa pada saat sudah masuk waktu terbenam matahari. Dan tadi sudah saya singgung, kalau waktu maghrib itu dihitung oleh para ulama dengan terlihatnya awan berwarna merah. Awan berwarna merah. Baik, kita masuk hadis selanjutnya, hadis kelima di bab kita ini. Nomor 1245 dari awal kita belajar, berbunyi dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sirna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'im, falamma gharabatis syams qala li ba'dil qaum, ya fulan inzil fajdah inzil fajdah lana. Faqala ya Rasulullah law amsayta qala inzil fajdah lana. Qala inna alayka nahara qala inzil fajdah lana. Qala fanazala fajadaha lahum shashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala idza ra'aytumul layla qad aqbala minha huna faqad aftara as-sha'im wa asyara biyadihi qibala al-masyriq." Ini seorang sahabat bernama Abu Aufa radhiyallahu anhu, biasa punya julukannya Abu Aufa, ya.
atau Abdullah bin Abu Aufa tepatnya, dia berkata, kami pernah berjalan bersama Rasulullah SAW saat beliau sedang berpuasa. Saya ulangi lagi, kami pernah berjalan bersama Rasulullah SAW saat beliau sedang berpuasa. Manakala matahari terbenam, maka beliau bersabda kepada sebagian orang, Fulan turunlah dan campurkanlah sawiq untuk kami. Dia berkata, wahai Rasulullah, seandainya lebih sore sedikit. Rasulullah SAW menjawab, turunlah dan campurkanlah sawiq untuk kami. Beliau berkata lagi, ini masih siang. Maka Nabi SAW mengatakan, turunlah dan campurkanlah sawiq untuk kami. Abu Ibrahim berkata, akhirnya laki-laki itu turun dan mencampurkan sawiq untuk orang-orang. Maka Rasulullah SAW minum, kemudian beliau bersabda, bila kalian telah melihat malam datang dari sini, maka orang-orang yang berpuasa sudah waktunya berbuka. Nabi menunjuk ke arah timur. Hadis ini ada di bold situ, muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim. Yang dimaksud dengan ijdah, ya, dengan jim, kemudian dal, kemudian ha, kemudian tidak bertitik, yakni campurkan sawiq dengan air. Dan sawiq sendiri ada footnote nomor 748 di bawah, ya. Makanan yang dibuat dari tepung gandum, ya. Riwayatnya langsung saja kita ambil pelajarannya. Yang pertama tentunya, ya, kedudukan Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhu, karena beliau menceritakan kepada kita kronologis ini, ya. Karena bisa saja Abdullah bin Abu Aufa, sebagaimana tadi kita singgung, bisa saja dia langsung to the point saja mengatakan bahwasanya Nabi SAW bilang kalau matahari sudah terbit dari sana timur, terbenam di sini, ya, sudah terlihat terbenam, maka sudah cukup orang waktunya berbuka puasa. Tapi beliau menceritakan kronologisnya. Pelajaran yang kedua, bagaimana Nabi SAW menunjukkan kapan kita berbuka puasa. Walaupun langit masih terlihat merah dan belum secara total gelap, sudah masuk waktu buka puasa. Terbukti sahabat ini, ya, pada saat Nabi SAW mengatakan, hai fulan, di sini tidak disebutkan namanya siapa, coba buatkan adonan buat kami dari tepung untuk berbuka puasa. Itu tadi sawiq, ya. Tapi tidak disebutkan komposisinya seperti apa. Tapi intinya adonan dari tepung. Umumnya orang biasa buat roti, ya, dan segala macam ini. Maka Nabi SAW minta orang itu buat untuk supaya buka puasa. Tapi orang ini karena melihat kok langit masih terang. Artinya masih bisa terlihat, belum gelap total. Masih kemerah-merahan awannya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita tidak tunda sedikit, biarin gelap maksudnya. Tapi Nabi SAW mengulangin, ayo segera, ya, bukain aja, ya, buatkan itu. Orang ini juga masih nego lagi, masih 2 kali dia mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah kita terlambatkan sedikit, ya. Maka Nabi SAW ulangi yang 3 kali, sekarang buatlah. Setelah itu Nabi SAW berbuka puasa. Ya, ini dinukil oleh Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, dan beliau langsung mengatakan, kalau matahari sudah terbit dari sana, timur, terbenam ke sini, walaupun belum gelap secara total, tapi sudah terlihat awan merah, maka sudah cukup orang itu untuk berbuka puasa. Ini termasuk pelajaran yang kita bisa ambil bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita umatnya untuk menyegerakan buka puasa, gitu ya. Menyegerakan buka puasa. Baik, kita masuk hadis ke-6 di bab kita, dan ini ada 7 buah hadis di bab ini. Dan ini tepatnya hadis nomor 1246 dari awal kita belajar berbunyi dari Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW. Dari Nabi SAW bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur." Kata Nabi SAW, bila salah seorang di antara kalian berbuka, maka hendaklah berbuka dengan kurma. Bila tidak ada, maka hendaknya berbuka dengan minum air. Karena sungguhnya ia suci dan mensucikan. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan sahih. Nah, ini hadis sejalan dengan hadis yang sesudahnya. Maka saya bacakan langsung, ya. Hadis nomor 1247.